Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andreas Rory, NPM 1746031017. Di sini saya akan menjawab sebuah tugas yang diberikan mengenai mata kuliah Etika Kehumasan. Yang pertama ada pertanyaan yaitu mengenai kode etik humas dibagi menjadi 4, jelaskan. Dengan materi minggu lalu yang diberikan oleh Ibu Tina, kode etik humas itu dibagi menjadi 4, yaitu kode of conduct, yaitu etika perilaku sehari-hari terhadap integritas pribadi, klien dan majikan, media dan umum, serta perilaku terhadap rekan seprofesi. Di sini maksudnya seorang humas harus menjaga harga dirinya sebagai humas yang profesional dan berintegritas tinggi, memiliki dan menerapkan standar moral serta reputasi setinggi mungkin dalam menjalankan profesi kehumasan. Menjadi tanggung jawab pribadinya untuk bersikap adil dan jujur terhadap klien baik yang mantan maupun yang sekarang, dan terhadap sesama anggota asosiasi. Anggota asosiasi ini yang dimaksud adalah rekan seprofesi, anggota media komunikasi serta masyarakat luas. Yang kedua itu ada code of profession, etika dalam melaksanakan tugas atau profesi humas. Dalam menjalankan kegiatan profesional sebagai humas, seseorang anggota wajib menghargai kepentingan umum. Seorang humas tidak akan merugikan atau merusak nama baik profesi sebagai humas, nama baik asosiasi ataupun yang lainnya sebagai seorang public relation, dan menjaga rahasia informasi. Selanjutnya itu ada code of publication, etika dalam kegiatan proses dan teknis publikasi. Seorang humas tidak boleh merusak integritas media komunikasi, senantiasa menjaga kepentingan umum. Seorang anggota tidak akan menyebarluaskan secara sengaja dan tidak bertanggung jawab informasi yang palsu atau yang menyesatkan, dan sebaliknya justru akan berusaha sekeras mungkin untuk mencegah terjadinya hal tersebut. Ia berkewajiban untuk menjaga integritas dan ketepatan informasi. Yang terakhir itu ada code of enterprise. Di sini menyangkut aspek peraturan pemerintah seperti hukum perizinan dan usaha, hak cipta, merek dan lain-lain. Seorang humas juga harus mengikuti dan taat terhadap peraturan pemerintah yang berlaku sesuai dengan undang-undang yang ada guna menghindari tindak pelanggaran mengenai peraturan yang berlaku dan yang diterapkan di Indonesia. Selanjutnya itu ada pertanyaan mengapa kode etik humas sangat diperlukan. Nah, di sini karena demi menjaga nama baik sebuah profesi public relation, sama halnya dengan para wartawan yang menjaga profesinya sebagai jurnalis, yaitu dengan menerapkan kode etik jurnalistik, dan juga seperti para dokter yang menerapkan kode etik sebagai dokter. Humas pun berlaku sama demi menjaga profesionalitas mereka sebagai public relation dan tidak merugikan siapapun, dan menjaga kepentingan umum. Seorang humas yang tidak menerapkan kode etik humas itu tidak dapat dikatakan sebagai humas yang profesional. Kode etik humas juga bisa menjadi tolak ukur seberapa besar integritas diri terhadap profesi yang ia geluti. Jadi seorang humas jika tidak menerapkan itu, maka tidak memiliki rasa integritas terhadap dirinya sendiri yang menjalani profesi sebagai humas. Mungkin itu saja yang dapat saya jawab. Lebih dan kurang saya mohon maaf, dan bila ada kesalahan mohon dikoreksi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.